Ini untuk para orang tua sebetulnya. Gini, ini alasan kenapa kita harus belajar, karena salah satu pahala jariah untuk kita nanti ketika kita sudah meninggal adalah doa anak soleh. Jadi anak soleh yang mendoakan kita. Nah, kalau kita tidak berupaya untuk menghasilkan generasi yang soleh dan mau mendoakan kita kelak, ya kayaknya agak sulit ya kita bisa mendapat itu. Jadi yuk kita upayakan untuk bisa melahirkan atau membentuk generasi-generasi yang soleh yang mau mendoakan kita nanti, bukan malah melahirkan generasi yang membenci kita, generasi pendendam atau generasi pendendam gitu. Maka belajarlah, yuk memang harus mengikuti kajian-kajian tentang keluarga. Pada saat anak itu kecil, 5 tahun pertama dia nggak mampu membentuk konsep siapa dirinya. Maka dari mana dia dibentuk? Dari apa yang divalidasi oleh orang tuanya. Maka ketika orang tua bilang nilaimu segini aja nggak nyampe, dasar anak bodoh, anak goblok. Ada lagi salah satu klienku, ibunya pernah bilang gara-gara melahirkan kau aku bla bla bla, dasar anak pembawa sial. Sampai besar dia percaya bahwa dia anak pembawa sial. Kayak tadi spoken tadi kan, kamu nih begini segala macam. Akhirnya wah kayaknya dia perhatian banget deh sama aku. Ujung-ujungnya ternyata di pikiran bagi si perempuan itu, karena kan tuh bedanya laki-laki dengan perempuan. Itu makanya kenapa harus dibedakan pendidikan, edukasi untuk laki-laki perempuan. Karena perempuan tuh pakai rasa. Kalau perempuan dididik ala laki-laki, maka sampai kapanpun dia akan mengecam orang tuanya. Orang tua aku nggak pernah baik sama aku. Tapi kalau yang dididik laki-laki dengan model gaya perempuan, yang timbul lebih bahaya memang sebenarnya. Nah, kira-kira kalau menurut narasumber sekalian, kenapa rumah yang seharusnya jadi tempat aman justru sering menjadi sumber luka? Nah, ini kan identifikasi awal juga nih. Dan sebetulnya imbauan juga bagi yang mau berumah tangga dan orang yang sudah berumah tangga. Tangannya nggak usah kesini. Enggak sih. Saya, aku nangkap nih. Jadi tadi yang pertama, orang itu kan bergerak berdasarkan ilmu dan pengalaman yang dia punya. Itu dua hal yang mendasari kenapa seseorang melakukan sesuatu. Yang kedua, dia punya tujuan tertentu gitu ya. Jadi selain ilmu dan pengalaman, yang akan mempengaruhi apa yang akan dilakukan seseorang adalah apa tujuannya. Nah, dalam konteks rumah yang kemudian disorientasi dan disfungsi ini, ada beberapa hal penyebab kenapa akhirnya rumah menjadi tempat yang sayangnya tidak aman gitu ya untuk beberapa orang gitu. Yang pertama, jelas dia mengalami masa-masa yang mungkin tidak nyaman dan menjauhkan dia dari sisi aman tersebut. Jadi kalau cerita Kak Putri tentang ada orang tua yang kemudian menjadi abuse of power, kemudian dia terlalu mengontrol sampai ke tindakan fisik dan lain sebagainya. Kalau saya mau lihat dari sudut pandang si orang tuanya, boleh jadi itu ilmu yang dia punya. Bagaimana dengan tujuan yang dia miliki, yaitu membentuk kekuatan dan mental anaknya tadi, maka cara yang dia lakukan ya dengan kekerasan. Artinya adalah latar belakang militernya begitu. Nah, boleh jadi karena kan tadi kan, karena dari tiga hal tadi kan, tujuannya ingin menciptakan anak yang kuat, gitu kan. Ilmu dan pengalaman yang dia dapat adalah dengan fisik, maka itulah yang dia terapkan. Jadi akar masalahnya adalah pada penyelewengan ya, maksudnya menjauhnya kita dari guidance-nya kita sebetulnya. Ini kan juga yang menjadi semangat kita di Humanik gitu ya. Balik ke Quran. Bagaimana kita ingin mengembalikan manusia kepada fitrahnya dan mengajak manusia untuk mengikuti guidance yang sudah disediakan oleh Tuhan kita gitu maksudnya. Jadi ketika kita punya tujuan, ya guidance-nya kalau bikin tujuan tuh gimana sih harusnya? Oh ternyata rumah tangga itu salah satu tujuannya adalah litaskunu ilaiha. Bagaimana kita menjadi tenang bersama pasangan, kan itu salah satu tujuannya. Nah, kalau ternyata tujuan rumah tangga litaskunu ilaiha ini tadi tidak difahami, maka masing-masing rumah tangga akan membentuk definisi rumah tangganya sendiri. Kayak gitu. Maka yang perlu kita bangun kembali kesadaran adalah apa sih sebenarnya yang disebut dengan keluarga, kenapa dia hadir dan kenapa dia perlu
dijadikan satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Itu kan kadang-kadang kita juga bahkan nggak tahu apa itu keluarga, kenapa sih orang harus berkeluarga. Makanya sekarang anak-anak muda memilih untuk tidak mau berumah tangga, dan ada tagline-tagline kayak marriage is scary dan lain sebagainya. Itu karena mereka mulai menjauh dari rootnya. Oke. Paham. Bisa Gitu. kita tangkap. Jadi kalau ternyata kita sudah menjauh dari rootnya kita, dari fitrahnya kita, maka hidup kita akan berantakan. Nah, jadi kalau memang mau mengembalikan ke rumah secara aman tuh bagaimana gitu ya? Atau kenapa? Tadi pertanyaannya kenapa, tadi begitu jawabannya. Dan kalau bagaimana kita ingin mengembalikan keamanan dan kenyamanan dalam rumah tangga, maka kita perlu belajar kembali kalau gitu. Apa sih tujuan kenapa Allah membangun konsep keluarga dalam sistem kehidupan manusia? Apa tujuannya, apa fungsinya gitu kan, apa urgensinya dan lain sebagainya. Saya pernah ketemu dengan beberapa pemerintah terkait dengan bidang ini BKKBN ya. Kalau sebenarnya dalam pemerintah tuh udah ada sih Bang, bidang yang apa ya, yang menangani tentang ketahanan keluarga itu di BKKBN sebenarnya. Bukan hanya ketahanan pangan ya. Bukan hanya ketahanan, tapi ketahanan keluarga juga ada sebenarnya di BKKBN. Mereka sudah ada programnya, tapi dalam diskusi yang pernah saya lakukan, saya nggak sebut provinsinya lah ya. Mereka memang yang pertama kebingungan bagaimana menyusun program. Itu satu. Perlu humanik kayaknya. Yang Memang kedua, Humanik mau masuk situ. yang kedua sebetulnya siapa sih tenaga ahli yang akan masuk membidangi area itu. Humanik certified ya. Nah, Certified. jadi disinilah kita perlu membangun sinergitas antara para praktisi, para regulator, kemudian para masyarakat untuk bisa tadi menghadirkan ruang-ruang tadi. Nggak semua keluarga ideal. Nggak semua keluarga punya sumber daya untuk memberikan dan memfasilitasi ruang belajar itu gitu. Jadi di sini memang perlu ada peran pemerintah. Kalau bisa memang sampai masuk ke kurikulum, Masya Allah. harus ada mata pelajarannya. Apa bedanya bahkan. dengan pesantren tadi ya? Betul gitu, harus ada mata pelajarannya kalau memang Indonesia atau negara kita ini mau concern terhadap ketahanan keluarga gitu ya. Nanti kita usulkan ke pemerintah. Ya. Tadi kan apa usulan ke pemerintah gitu Bang ya. Jadi Benar, gitu benar. sih. Baik, menarik sekali. Saya kepikiran kalau lihat Bang Hamdi dan teman-teman ini sebetulnya bagusnya ngisi kajian subuh minggu gitu ya. Kalau beliau udah sebenarnya. Enggak, karena Beliau kan udah. memang tema-tema ini jarang sekali loh diangkat Iya, ke betul, permukaan. betul. Kadang-kadang harus butuh yang agak eksklusif, butuh yang gimana gitu. Kabar Ini kan- baiknya, alhamdulillah. Masukkan dia. Masuk dia. Kabar baiknya, Bisa nih, bisa nih. ya. Alhamdulillah kita sudah agreement dengan, belum sih, dalam tahap agreement Insya di salah Allah. satu masjid. 60% Insya Allah lah. sudah 60-70%, dekat kok, masih di area Medan di masjid. Nanti kita Nanti. akan. Oh nanti ya, nanti. Aduh. Belum. Oh. Nah, nanti akan ada kajian rutin tentang topik-topik yang akan kita bahas ini, gitu Bang. Jadi jadwalnya, insya Allah ada yang pekanan, kemudian ada yang bulanan. Ada event juga. Ada event juga beberapa yang akan kita adakan ini. Alhamdulillahnya pelan-pelan cita-cita kita dan doa-doa kita ini bisa Amin. Allah mudahkan gitu ya. Nah ini dan dibilang Bang Yasin tadi kita akan mulai insya Allah. Masya Allah. Bisa. Karena kan ini perkara yang menguras keegoan seorang orang tua kan, menjalankan perannya sebagai Betul, bagian betul. dari kepala rumah tangga gitu kan. Nah, ini problemnya kan di situ. Nah, kapan ini bisa menyentuh mereka kalau kemudian itu enggak Ya. masuk? Ya. Jadi kemarin minggu lalu nih Bang, saya ngisi kajian parenting sebetulnya di salah satu sekolah gitu kan. Waktu itu saya akhirnya mikir karena yang ngundang itu beliau nanya kira-kira materi apa nih yang bisa kita bawa Oh, ya? saya pikir dia amplopnya berapa? Kalau Humanik tidak tidak begitu. Jadi intinya ini keluarga dari menengah ke bawah, dia belum pernah belum pernah ikut kajian parenting apapun gitulah. Jadi jangan ngasih materi yang berat-berat ya katanya gitu kan. Iya sih, memang badan saya berat gitu ya, cuma materi jangan oke. Tapi pemateri ini soft spoken ya. Soft-spoken. Jadi alhamdulillahnya saya terpikir satu ternyata. Jadi apa ya, memotivasi mereka untuk mau belajar tentang parenting. Ini untuk para orang tua sebetulnya. Ini kamera ya. Gini, ini alasan kenapa kita harus belajar karena salah satu pahala jariah untuk kita nanti ketika kita sudah meninggal adalah doa anak soleh. Jadi anak soleh yang mendoakan kita. Nah kalau kita tidak berupaya untuk menghasilkan generasi yang soleh dan mau mendoakan kita kelak, ya kayaknya agak sulit ya kita bisa mendapat itu. Jadi yuk kita upayakan untuk bisa
melahirkan atau membentuk generasi-generasi yang soleh yang mau mendoakan kita nanti, bukan malah melahirkan generasi yang membenci Iya, kita kan generasi pendendam atau berarti generasi kan pendendam gitu. Maka belajarlah, yuk memang harus mengikuti kajian-kajian tentang keluarga. Terutama dari Humanik. Iya, kita salah satu yang nanti akan berkontribusi dalam kajian-kajian itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan diberi jalan. Amin, amin, amin. Gitu. Insyaallah. Oke, kira-kira seberapa dalam atau seberapa parah sih dampak pola komunikasi yang kasar, membentak atau silent treatment ya mas, orangnya diam berkepanjangan dalam sebuah keluarga nih. Jadi ini kan pesan juga nih bagi betul. orang-orang tua yang menggunakan pola ini dalam pengasuhan anaknya. Anggaplah ini bentuk kontrol atau pendekatan emosional yang justru salah kan gitu. Aku jadi keinget kisahnya, ya panutan kita siapa kalau bukan Nabi Muhammad kan? Coba deh cari di Sirah, pernah gak sih Nabi Muhammad itu berkata kasar? Gak pernah. Kalaupun Nabi Muhammad marah, kalimatnya gak kasar dan gak kotor. Karena kata-kata, setiap kata-kata yang kita keluarkan itu akan membentuk persepsi, membentuk keyakinan gitu ya. Jadi ini beberapa, nah ini bahayanya nih. Aku ada beberapa kali nanganin klien ya, nggak satu kasus, ada banyak. Ada banyak anak perempuan yang kemudian mudah jatuh kepada laki-laki hanya karena laki-laki itu ngomong anak perempuan ini cantik. Dek, kamu cantik deh. Langsung wuh gitu kan. Iya. Ini bahaya laki-laki. Koprol ya, Banyak, koprol ya. Laki-laki yang soft spoken ini bahaya rupanya ya. Gak jauh. Bagus. Cuman jangan memanipulasi. Iya. Jadi aku pernah ngadepin salah satu muridku kayak gitu dia. Jadi hanya karena si anak muridku ini usianya waktu itu kayaknya baru 15 atau 16 tahun lah, baru awal-awal masuk SMA. Ya mohon maaf secara fisik memang gemuk gitu ya. Maksudnya ya secara look Pertumbuhan ininya bagus gitu ya. tidak, kurang malah sebenarnya. Secara look kurang karena dia badannya agak berisi gitu kan. Kemudian secara look not really good looking lah sebenarnya gitu. Nah kemudian ibunya cerita ke aku, Ustazah gimana ya katanya anak saya ini udah beberapa hari nggak pulang. Loh kenapa Bu? Ini kejadiannya sebelum masuk ke pesantren kami. Dia kenalan lewat Facebook sama laki-laki, supir truk. Oke. Gara-garanya kenapa anak perempuan ini mau datang ke laki-laki itu? Karena laki-laki itu bilang, Dek kamu cantik. Anak ini dari usia berapa, SD kalau nggak salah, bapaknya sudah nggak ada. Jadi dia tidak punya peran laki-laki di dalam hidupnya dan itu kosong. Itu kosong. Nah akhirnya apa? Begitu ada laki-laki yang bilang dia cantik gitu kan, dia langsung datang kepada laki-laki itu, dia kasih handphonenya, handphone laki-laki itu diserahkan ke dia, handphone dia dikasih untuk jadi punya laki-laki itu. Untung gak lebih dari itu kan. Makanya saya bilang hati-hati Bu, anak-anak ini coba deh carikan peran laki-laki yang bisa mengisinya siapa gitu ya, karena dia kosong nih. Nah jadi hal-hal kayak gini tuh memang bisa berpengaruh sangat besar loh gitu. Kalau nggak kita selesaikan, kalau nggak kita tunaikan, itu salah satu kasus ya. Terus yang mirip dengan itu juga banyak yang bilang gini, Kak aku tuh nggak pernah percaya kalau aku cantik. Loh kenapa? Iya soalnya bapakku nggak pernah bilang aku cantik. Malah bapakku bilang kamu biasa aja. Akhirnya walaupun orang semua bilang dia cantik, aku punya kawan mukanya kayak artis. Tapi begitu ku terapi, dendam paling besar dia siapa? Bapaknya. Papa nggak pernah bilang aku cantik. Papa selalu bandingin aku sama kakak. Padahal secara look cantikan dia dari kakaknya. Gitu. Jadi para bapak, ini ada dua bapak nih. Aku jelasin. Karena aku juga prosesnya begitu. Dulu aku itu membenci tubuhku sendiri. Ini baru kubuka di Naira pertama kalinya. Iya. Oke, eksklusif. Hanya di Naira. Dulu aku membenci tubuhku sendiri. Kenapa? Karena aku korban body shaming. Bukan dari orang tua, dari orang lain. Dari tetangga Lagenet. Ya, Lagenet. Dia membandingkanku secara fisik dengan adikku. Akhirnya aku tumbuh dengan keyakinan bahwa am I deserve to be loved? Apakah aku dengan look seperti ini layak untuk dicintai? Karena tidak pernah ada yang bilang gue cantik. Ayahku bukan orang yang bisa memuji itu, gitu. Walaupun aku bilang puji lah sekali-sekali gitu ya. Udah gede baru bisa, udah gede baru bisa. Waktu kecil kan nggak bisa, sulit kan itu kita nggak bisa nuntut gitu. Jadi aku tumbuh dengan keyakinan bahwa am I deserve to be loved? Gue layak gak sih dicintai dengan by this look gitu. Nah akhirnya aku ketemu obatnya. Ketika ada satu orang temanku bilang gini, Put, tapi cewek ya, kalau cowok gak mau. Put,
matamu bagus deh. Oh iya, apa yang kau suka? Soalnya kalau kau senyum, matamu ikut senyum. Oh iya, dari situ aku mulai suka sama mataku. Oke. Dan pelan-pelan luka-lukanya itu dipulihkan. Akhirnya aku tahu, oke, aku punya caranya. Aku hubungin teman-temanku yang terdekat, yang perempuan. Aku bilang, puji bagian tubuhku yang kau suka sepuas-puasmu, sebanyak-banyaknya. Dan aku dengerin, Put aku suka ini, mau aku suka ini, sampai akhirnya seluruh fisikku sudah dipuji, sudah penuh yang kosong tadi. Di situ aku mulai percaya diri. Dan pada saat itu aku bilang, yes, I'm cute enough. Aku cukup ini kok have a good look gitu. Nah di situ aku pelan-pelan mulai percaya, mulai membangun kepercayaan diri. Jadi orang tua yang misalnya abusive words, dia ngomong itu dengan kalimat kasar, kotor gitu ya, itu yang akan membentuk kepribadian anak. Jadi kalau bapak atau ibunya bilang dasar anak goblok gitu ya, percayalah Bu, anakmu akan goblok. Kenapa? Karena kamu memasukkan keyakinan. Pada saat anak itu kecil, 5 tahun pertama, dia nggak mampu membentuk konsep siapa dirinya. Maka dari mana dia dibentuk? Dari apa yang divalidasi oleh orang tuanya. Maka ketika orang tua bilang, nilaimu segini aja nggak nyampe, dasar anak bodoh, anak goblok. Ada lagi salah satu klienku, ibunya pernah bilang, gara-gara melahirkan kau, aku bla bla bla, dasar anak pembawa sial. Sampai besar dia percaya bahwa dia anak pembawa sial. Bayangkan betapa beratnya itu. Yang paling menyakitkan itu justru orang terdekat malahnya. Iya, betul. Iya, karena kan yang dipercaya. Yang paling sakit saat berkhianat itu yang terdekat memang. Iya. Gitu. Jadi orang tua tuh hati-hati. Sampai mohon maaf ya, aku bilang ke dulu di pesantrenku, setiap ada anak santri yang ngomong kotor, bahkan ngomong lo gue, itu kami hukum makan bawang putih mentah. Aku bilang gini, kalian perempuan akan jadi istri dan ibu. Setiap kalimat yang keluar dari mulut kalian lebih tajam dibandingkan doa Nabi kepada Tuhannya. Jadi kalau kalian tidak mendidik diri untuk mendisiplinkan mulut kalian sendiri, bayangkan generasi seperti apa yang akan lahir dari para ibu yang mulutnya suka memaki. Bayangin. Itu bisa dipotong aja tuh. Iya. Highlight. Udah bercampur emosi nih. Ya tapi memang fakta loh, kadang-kadang justru orang yang ngasih predikat jelek atau apa itu justru keluarga terdekat. Iya, Dan itu sangat menyakitkan sebenarnya. Jadi ini pengalaman juga Bang, di sekolah. Iya. Kan Lakop. bukan, maksudnya saya kan salah satu guru yang memang waktu itu kami bikin asesmen dan menjelaskan anak ini potensinya kemana ke depan dari hasil asesmen talent mapping itu ke anak-anak. Jadi ada satu momen saya jelasin ke orang tuanya, Bu, anak ibu ini calon pemimpin loh. Ah masa sih Pak, Bapak ini cuma membesar-besarkan anak saya Ya aja. Allah. Bu, anak ibu memang potensinya ke sana. Saya tuh Pak, udah kayaknya nggak sanggup nengok anak saya gitu Pak. Jadi kayak kita ngasih tahu potensi terbaik anaknya saja, Dia nggak percaya. nggak terima loh Pak. Jadi orang tuanya sendiri yang melemahkan anak itu. Betul. Kenapa? Karena ya tadi ilmu pengalaman dan tujuan sih. Ya bertobatlah para orang tua. Oke, kalau dari Ustaz Zaki nih, aku lanjut pertanyaan. Apa tanda-tanda rumah yang sudah kehilangan ruhnya sebagai sebuah ruang untuk pulang, ruang untuk tumbuh, dan ruang untuk fully? Gimana Bang? Saya jadi agak bingung tadi karena masih fokus ke tadi ini. Tanda-tanda rumah. Wahai orang tua. Kayak membekas ya. Iya. Tanda-tanda rumah yang dikatakan tadi sedang kehilangan ruhnya sebagai ruang pulang, ruang tumbuh, dan ruang pulih. Oke. Pertama, rumah itu kenapa hilang ruangnya sebagai ruang untuk ketenangan, memberikan keamanan. Karena itu tadi sakinahnya nggak dapat. Pernah mengalami momen ini nggak sih? Kalau Kak Putri, aku yakin ini pernah. Oke. Aku udah pernah Jadi, jawab dia cerita. Ya udah pernah cerita soalnya. Jadi karena dulu itu tadi didikan dari dasar tadi itu ya, dari rumah tadi itu sebenarnya. Tapi saya menangkap itu ketika saya sudah masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, sempat terpikir bagi saya, kok kayaknya nggak adil banget sih. Orang tua saya mendidik saya, padahal yang laki-laki juga loh. Kenapa beda sih didikannya dulu sama saya gitu kan? Oh ternyata memang setelah itu saya pahami, oh memang berbeda. Itu tadi. Saya tetap bisa nyaman di rumah saya dan adik saya bisa tetap nyaman di rumah saya, di rumah kami semuanya itu kami tetap bisa nyaman dengan porsinya masing-masing. Itu tadi. Jadi apa tanda-tandanya? Itu tadi ketika di rumah sudah seperti mohon maaf kuburan. Tidak ada komunikasi, tidak ada dialog di situ, tidak ada controlling segala macam semuanya, maka yang timbul adalah semua yang di rumah itu akan merasa kamilah yang paling benar. Belum lagi orang tua ketika dia mengajarkan selalu yang timbul kenapa? Dulu perasaan kakekmu nggak kayak gini loh. Dulu perasaan mama diginikan sama bapakmu itu biasa, sama kakekmu itu biasa aja.
nggak kayak kau kayak gini, nggak cengeng, nggak kayak gini. Itu sebenarnya nggak boleh posisinya. Tambah Kenapa? nyakitin lagi. Tambah nyakitin lagi itu posisinya. Jadi itu tadi kenapa dibilang bahwasanya pesannya itu kan gitu. Jangan didik anakmu mengikuti zamanmu dulu, tapi didiklah sesuai zamannya. Jadi tantangannya tadi itu seperti kuburan. Yang kedua akan timbul yang namanya cuek. Nah ini mohon maaf, yang cuek ini yang bahaya. Jadi contoh gini misalnya. Jadi ada orang tua dulu ya, waktu saya masih ngajar dulu di Depok itu ya. Ya nama sekolahnya inilah disensor gitu kan. Jadi ada itu orang tua gitu kan, itu ngadu datang ke sekolah marah-marah. Kenapa? Karena dibilang kami sekolah itu nggak ada kontrol sama murid-murid. Karena ada satu siswi ya, dan dia itu mohon maaf kali gitu kan. Dia sudah 3 kali mengaborsikan kandungan di kamar mandi. Dan ternyata itu tadi faktor didikan tadi seperti militer tadi. Faktor karena fokusnya dua-dua ini memberikan kepada seluruh layanannya itu pokoknya kami nggak mau tahu, anak kami harus bagus aja. Jadi komunikasi nggak ada di rumah. Akhirnya ternyata anak itu dari rumah niatnya berangkat sekolah pamitnya berangkat sekolah, ternyata dia nggak berangkat, dia sama pasangannya. Nah, dan jangan pernah salahkan kalau sudah cuek yang timbul, maka mohon maaf khususnya perempuan yang ada di rumah itu, apalagi anak perempuan, maka dia akan mencari orang-orang yang bisa memberikan perhatian pada dirinya. Sampai pada puncaknya nanti yang timbul apa? Mohon maaf, tanda kutip semua nanti jadinya. Ya kan? Negatif semua nanti yang timbul. Ya itu tadi mulai, ya inilah kayak kita bertiga, Bang Hamdi gitu kan, Bang Zen, begitupun juga saya. Kadang-kadang kita terlena dengan kalimat-kalimat bijak. Kayak tadi soft spoken tadi kan, kamu nih begini segala macam. Akhirnya wah kayaknya dia perhatian banget deh sama aku. Ujung-ujungnya ternyata di pikiran bagi si perempuan itu, karena kan tuh bedanya laki-laki dengan perempuan. Itu makanya kenapa harus dibedakan pendidikan, edukasi untuk laki-laki perempuan. Karena perempuan tuh pakai rasa. Kalau perempuan dididik ala laki-laki, maka sampai kapanpun dia akan mengecam orang tuanya. Orang tua aku nggak pernah baik sama aku. Tapi kalau yang dididik laki-laki dengan model gaya perempuan, yang timbul lebih bahaya memang sebenarnya. Ikan presto, tulang lunak. Lebih bahaya. Jadi di antara tanda-tanda rumah itu sudah tidak memberikan porsinya lagi, ya kan, dalam artian tidak memberi aman itu tadi seperti kuburan, cuek, sudah tidak ada dialog, komunikasi, controlling, dan suka membanding-bandingkan di rumah itu, sehingga tidak ada perkembangan dari dialog-dialog yang semestinya itu bisa diterapkan dari rumah. Maka puncaknya yang terjadi adalah jangan salahkan ketika orang di rumah itu akan mencari sandaran kepada yang lain di luar dari orang yang di rumah itu. Itu fatalnya seperti itu ya. Itu fatalnya seperti itu. Baik. Ke Kak Putri, banyak kisah tentang rumah, hubungan anak orang tua di dalam Al-Quran yang bisa jadi teladan. Boleh kasih contoh beberapa kira-kira? Teladan baik atau teladan buruk? Yang Quran punya dua-duanya. Yang baik lah kira-kira. Oke, mungkin kalau baik udah pasti ada Nabi Muhammad gitu ya, ada Nabi Ibrahim, itu kan udah dijamin ya sebagai uswatun hasanah gitu ya, contoh terbaik. Tapi ada yang menarik sebenarnya, ketika kalau kita bicara sekarang kan banyak banget ada istilah toxic parent, orang tua toxic gitu ya. Kalau dulu sih aku agak sepakat ketika ngelihat banyak orang tua yang tidak mau belajar. Tapi sekarang aku ngelihatnya nggak ada toxic parent. Karena kita nggak bisa bilang orang tua kita toxic. Kalau parent kita toxic, sebenarnya kita yang toxic. Kita yang beracun itu gitu. Jadi kalau kita ngelihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan setengah mati tuh ngebujuk bapaknya biar meninggalkan keyakinannya. Bayangin aja gitu, beliau seorang nabi, panutan, bapaknya Azar namanya. Walaupun ada yang bilang nih nggak tahu bapak kandung apakah bapak fungsional, misalnya kayak paman yang dijadikan bapak, itu kan masih perdebatan. Tapi intinya kan Nabi Ibrahim ini besar dalam asuhannya Azar. Nah, Azar itu siapa? Azar itu adalah tukang kayu yang pembuat berhala, di mana berhala itu kemudian disembah sama mereka gitu, termasuk Azar sendiri. Jadi Nabi Ibrahim dengan logikanya yang sehat bilang, Pak, gimana sih Pak gitu? Itu kan bapak yang bikin, terus bapak sembah gimana sih, nggak masuk akal gitu. Nah Azar pada saat itu ngomong apa? Kalau bahasa kita sekarang ya, udahlah, kau kan anak, gak usah sok tahu lah, diam aja. Nah itu yang sering terjadi. Nah itu yang terjadi kan, karena apa namanya kayak abusive power sebenarnya, kekuatan tapi kemudian melukai orang lain. Tapi apakah Nabi Ibrahim kemudian bilang dasar bapak kafir? Enggak, dia enggak gitu. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim?
bicaralah kepada ayahmu dengan bahasa yang baik. Maka Nabi Ibrahim tetap bicara dengan bapaknya dengan bahasa yang baik. Walaupun ada kekecewaan, pada akhirnya bapakku gak dapat hidayah gitu. Tapi ibaratnya sejahat-jahatnya orang, kayak Firaun aja. Firaun tuh kurang jahat apa gitu. Kita gak ketemu lagi yang kayak dia kayaknya gitu ya. Nabi Musa yang punya kekuatan dan kebolehan untuk sekali pukul meninggal. Apa yang dikatakan sama Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, datanglah kepada Fir'aun gitu ya. Datangi Fir'aun dan bicaralah dengan perkataan yang lembut. Bayangkan orang segagah Nabi Musa, segahar Nabi Musa dari semua nabi yang badannya paling tinggi, paling besar itu adalah Nabi Musa. Karena dia orang Mesir kan. Apa kata Allah? Musa, datangi Fir'aun, bicara dengan lembut. Kalau kita jadi Nabi Musa, kesel nggak? Ini manusia udah kurang ajar banget ya Allah. Ngapain aku harus ngomong lemah lembut sama dia? Nah, itu juga yang terjadi sama keluarga biasanya. Anak ini sudah kurang ajar. Dia udah nggak bisa lagi dikasih tahu dengan lemah lembut. Dia harus dipukul, makin dipukul, makin dibentak. Percayalah, anak itu semakin tidak manut. Tapi coba sesekali dengarkan aja dia, biar dia mengeluarkan semuanya. Nanti anak yang diberi ruang aman untuk mengekspresikan perasaannya, anak itu akan kembali ke orang tuanya. Gitu. Baik. Ini jenis kelamin anak tanpa kecuali ya, artinya Tanpa laki dan terkecuali perempuan sama ya. Karena kan fungsi, kita bicara fungsi gitu. Nah, kira-kira bagaimana bahayanya jika di rumah tidak memberikan ruang anak untuk mengenal dan mengejar potensinya sendiri? Silakan. Ya. Ini ke Pakar potensi. pakar potensi. Ini kalau dari sudut pandang anak ya, menghadapi situasi ini tergantung usia sih. Kadang-kadang anak memang tingkat kesadaran di masing-masing usia beda-beda gitu Bang. Cuman kalau ada orang lah yang melihat di sekitarnya ada anak yang ternyata menjadi korban abusif dan secara psikologis dia tidak aman, maka coba jadilah ruang aman itu. Jadi kadang-kadang kan kita masih ada keluarga dekat lah ya. Iya. Jadi kayak misalkan ini dalam kasus si anak tadi menghadapi kondisi keluarga yang tidak suportif lah, saya bahasanya tidak sportif begitu. Maka kalau kita jadi omnya, jadi abangnya atau tetangganya, coba sesekali ajak aja ngobrol gitu. Jadi bukan berarti kita kemudian menceramahi orang tuanya ya, tapi jadilah solusi di sekitarnya. Gitu. Paling tidak ya. Paling tidak seperti itu. Ya dengan kendaraan yang dimiliki masing-masing ya, dalam tanda kutip sih. Misalkan kalau sebagai tetangga atau sebagai saudara gitu. Kalau memang dia di rumah tidak pernah diajak ngobrol ya, kitalah yang ngajak ngobrol. Misalkan ya, kalau kita sebagai guru, maka bangunlah ruang itu. Kalau kita sebagai saudara ya kan, jangan kasih pertanyaan-pertanyaan yang intimidatif gitu. Ya udah dekati, dirangkul, kemudian ditanya biar dia ngobrol dan ada ruang di situ. Itu kalau kita sebagai orang yang melihat anak yang menjadi korban keluarga yang tidak support. Tapi kalau kita yang di posisi itu tergantung kondisi kita, di usia berapa kita pada saat itu, dan kadang-kadang tingkat kesadaran kita mungkin beda-beda. Kalau kita sudah mulai sadar kita berada di keluarga yang tidak suportif, langkah yang pertama memang doa. Ini doa silahul mu'minin ya. Doa itu adalah senjata kaum muslimin. Jadi itu dulu langkah pertama, minta pertolongan Allah, doa. Yang kedua, ruang aman kita adalah ilmu. Dan alhamdulillahnya zaman sekarang ruang ilmu itu sudah terbuka sangat luas dari internet atau dari beberapa titik yang mungkin bisa diakses begitu ya. Maka mulailah cari tahu sebetulnya apa yang sedang Anda alami gitu. Datangilah tempat-tempat atau paling mudah itu datang aja ke masjid misalkan begitu ya. Mudah-mudahan nanti akan ada ruang-ruang silaturahim yang mungkin bisa mempertemukan begitu. Jadi cari pertolongan. Ini setelah doa, belajar, yang ketiga cari pertolongan kepada siapapun yang menurut kita atau menurut kalian bisa dipercaya lah, kira-kira seperti itu. Itu yang selanjutnya gitu ya. Dan kalau kita sebagai orang tua, ini kalau tadi di kondisi anak ya, semakin kita bertambah usia biasanya power kita akan semakin meningkat. Jadi akses untuk bisa menyiapkan itu saya rasa sudah lebih terbuka gitu ya. Nah kalau kita di posisi orang tua yang dulu mengalami situasi yang tidak suportif, maka memang kita perlu kemudian memahami kenapa situasi itu terjadi pada kita. Jangan kemudian blaming, tapi coba lihat dari sudut pandang orang tua. Kenapa ya orang tua kita dulu kayak gini sama kita gitu ya. Atau kalau kita sudah lebih dewasa dan sanggup secara psikologis, datangi orang tua kita, ajak dialog.
oh ya, ayah kenapa kok dulu kayak gini sama awak? Studi kasus ya. Langsung nanya aja, ngobrol. Iya. Walaupun mungkin ini agak sulit dan boleh Walaupun jadi bisa terlambat ya, kan? terlambat dan agak sulit karena bisa jadi responnya akan negatif dan orang tua mungkin nggak nyaman ngomongin hal ini. Jadi sering-sering aja justru kita bangun, kita tanya dulu kenapa ya mama tuh kok gini. Jadi daripada kita menduga-duga dan membangun asumsi sendiri, lebih mending kitalah yang menjadi ruang untuk orang tua kita pulih gitu. Ini yang kadang-kadang orang belajar parenting tadi ya, makin menyalahkan orang tuanya. Makin gitu. nuntut lagi. Makin nuntut. Jadi sebaiknya adalah bangun dulu. Jadi kayak kita yang menuntun orang tua kita kembali untuk bisa memaafkan gitu. Ini yang juga saya sampaikan ke beberapa klien. Kalau memang ada permasalahan dengan keluarga, karena apa ya, psychological safety itu adalah kebutuhan paling fundamental anak di usia 0 sampai 6 tahun. Kalau dia tidak merasa aman secara psikologis, dia akan tumbuh menjadi orang yang gamang. Nah, ketika dia gamang, biasanya Bang akan sering berhadapan dengan orang-orang NPD dan manipulatif. Betul. Itu pula kadang-kadang ujiannya begitu ya. Udahlah kau psychological safety-mu nggak ada, dicoba ternyata dengan bertemu dengan kaum-kaum manipulatif dan NPD tadi. Nah, si NPD dan manipulatif ini punya kemampuan mencari mangsa. Ini fenomena menarik gitu ya. Radarnya radar haus. Iya, dia punya kemampuan mencari mangsa, siapa yang lemah secara psikologis, siapa yang kira-kira butuh sandaran, disitulah dia hadir Bang. Nah, kadang-kadang mereka ini bisa jadi soft spoken di awal-awal gitu ya. Kena lagi soft spoken tadi. Iya, dengan panggilan halo dek lah, dengan apalah tadi begitu. Jadi ya, jadi itu tadi sih beberapa tips kalau misalkan ada atau mungkin kita orang yang melihat ya di sekitar kita, karena nggak semua anak itu sadar situasinya dan mereka di fase usia tertentu juga mereka nggak tahu mereka sedang kenapa gitu ya. Terutama sekolah nih yang paling bisa menjadi ruang aman sebetulnya. Kalau rumah itu tidak aman, harapan terbesar kedua adalah sekolah, karena anak ketika keluar dari rumah dia akan ke sekolah. Iya betul. Maka para guru bangunlah, Masya Allah, ruang itu, bangunlah ruang aman itu gitu. Jadi ini alhamdulillahnya kemarin ada satu sisi positif di kurikulum Merdeka, yaitu kan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini asesmen yang kita bangun mendeteksi kondisi kesiapan siswa sebelum kita mulai pembelajaran gitu. Nah, alhamdulillahnya ada instrumen ini sekarang di kurikulum. Jadi guru-guru bisa dan memang didorong untuk bisa mengenali kondisi latar belakang sosiodemografi siswa. Nah, kalau ada anak-anak yang dengan latar belakang seperti itu, tolong dibantu gitu. Karena banyak di sekitar kita yang memang butuh pertolongan. Ya memang kita nggak bisa nolong semua orang, tapi at least kasih aja lah ruang itu gitu ya. Jadi mereka punya escape gitu ya. Kalau di rumahnya nggak ada tempat, ya sekolah lah gitu. Baik. Oke, sebagai penutup juga nih, kita minta kepada Ustaz Zaki, kira-kira apa langkah pertama untuk menjadikan rumah sebagai ruang yang kembali aman, walaupun nggak sempurna, tapi aman. Oke, diantaranya ya sempurna itu kan semuanya butuh proses ya. Makanya walaupun tidak sempurna banget gitu kan, nggak sempurna kali, paling enggaknya ya aman, kita sudah aman di rumah itu gitu loh. Pertama, jadi ada metode edukasi ya. Edukasi ini dia modelnya cuma 2 sih, dos dan don'ts. Jadi don'ts ini maksudnya lakukan, don'ts itu dia lebih kepada hindari. Nah, bagaimana, apa yang harus dilakukan? Lakukanlah yang namanya dialog, itu yang pertama. Bertanya, gitu loh. Tanya, nggak salah kok, nggak salah, dan nggak ada yang salah sebenarnya orang tua bertanya. Orang tua punya kewajiban bertanya, anak punya hak untuk ditanya. Jadi ini yang sering ditinggal. Quote hari ini iya. Ya. Orang tua punya kewajiban untuk bertanya kepada anaknya, dan anak punya hak untuk ditanya itu ya. Jadi ini yang sering tertinggal. Terus yang kedua, controlling. Tapi ingat, kontrol itu jangan terlalu over. Itu balik ke don'ts-nya tadi. Jangan terlalu over. Semuanya pengen dikepoin gitu loh. Nggak bisa. Kasih mereka ruang privasi sehingga mereka lebih percaya diri pada saat ada sesuatu yang sedang mereka ingin kembangkan. Itu dia. Jadi kasih ruangnya itu kasih. Perhatian itu memang wajib.
perhatian itu memang wajib, cuman kondisinya jangan terlalu over. Nah, itu dia. Baik. Ini kayaknya menarik kalau kita buat live ya. Jadi ada yang nanya-nanya gitu kan. Boleh. Harusnya ya. Wah, Curhat dong Pak gitu ya. Mungkin suatu saat nanti. Suatu saat ya. Live Suatu TikTok. saat nanti gitu ya. live TikTok bang. Live TikTok ya. Serem banget ke TikTok gitu. Terjun bebas kita ke situ ya. Kak Putri mungkin sebagai penutup tadi gimana caranya agar kemudian menjadikan rumah sebagai ruang aman yang kembali menjadi ruang yang aman walaupun mungkin nggak sempurna gitu loh. Memang kalau sempurna itu nggak mungkin gitu. Justru kita ini sempurna menjadi manusia ketika kita memang tidak sempurna. Jadi perfection in imperfection. Bahwa apa yang membuat kita sempurna menjadi manusia adalah karena kita nggak sempurna. Itu dia. Kalau mau mendatangkan atau menghadirkan suasana rumah, aku sering ngomongnya gini. Kita tuh selalu pengen bilang baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi pernah nggak nyari tahu suasana surga itu kayak apa? Kalau kita nggak tahu suasana surga, bagaimana kita menghadirkan surga di dalam rumah? Kalau kita mampu menghadirkan surga di dalam rumah, maka Allah akan hadiahkan rumah di surga. Jadi orang beriman itu visi berumah tangganya adalah berumah di surga dan membuat surga di dalam rumah. Dengan syarat tahu dulu ciri-ciri surga. Surga itu kan salah satunya adalah di dalamnya tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek gitu kan ya. Tapi kan itu tidak mungkin terwujud di dunia karena dunia tempat berlelah-lelah untuk berjuang. Tapi ada beberapa ciri-ciri. Pertama, di surga itu tidak ada teriakan. La yasma'una apa? La tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga itu tidak kedengaran laghiyah. Laghiyah itu kalimat yang sia-sia. Maka nggak boleh itu ada kalimat-kalimat yang melukai hati, ngelengking gitu. Khadijah, istrinya Nabi, kenapa kemudian dijanjikan Allah sebuah rumah di surga dengan isinya permata, dindingnya permata, iya, berlian dan segala macam, karena perempuan kan suka perhiasan kan, dan tidak ada rasa lelah di dalamnya. Kenapa? Karena Khadijah selama hidup di dunia sebagai seorang istri dan ibu, beliau sudah menghadirkan surga di dalam rumah. Tidak ada teriak-teriak gitu, nggak ada teriak-teriak nyuruh mandi, Ada suara tinggi nggak ya. ada suara tinggi gitu. Marah itu boleh, tapi dengan yang arif dan bijak, jangan mukul. Terus pertanyaannya kemudian, mukul boleh nggak? Boleh. Jika sudah tidak bisa dibilangi pakai mulut. Dan di tempat-tempat yang tidak menimbulkan bekas dan tidak menimbulkan rasa sakit. Pukulan boleh, dengan syarat, ada banyak syarat. Jadi pukulan itu udah terakhir. Ini kan nggak dikit-dikit, aku suamimu, aku mendidikmu, kalau kau nggak bisa dibilangin, kau nggak ikut kata-kataku, kupukul kau. Sabar, itu terakhir loh. Udah nggak ada lagi jalan keluar, udah nggak bisa lagi diomongin baik-baik, nggak bisa nasihatin, itu boleh, tapi dengan syaratnya banyak. Itu tadi, di tempat yang tidak melukai, tidak menimbulkan bekas, dan juga bukan karena kemarahan. Jadi mungkin sekedar kayak simbol tek gitu doang. Nah, kemudian terakhir juga apa yang kemudian membuat rumah merasa menjadi tempat aman adalah orang tua belajar untuk menerima kekurangan diri. Karena banyak sekali, maaf ya, belakangan ini kan banyak banget kasus orang tua dibuang anak. Iya. Betul ya? Apakah aku menyalahkan anaknya 100%? Tidak. Karena bisa jadi itulah hasil akhir dari betapa tidak amannya pendidikan orang tuanya pada saat si anak kecil, dia tidak punya power untuk melindungi dirinya, orang tuanya punya power yang abusive. Begitu orang tuanya tua renta, kehilangan power, anak punya power, dia balikin. Baik. Saya teringat dengan pembahasan ini tadi ketika episode kemarin ya, kita bahas tentang seorang ibu-ibu yang menggugat cerai suaminya karena musuh bangunan tadi. Iya, relate nyambung. Tapi itu kan luka pasangan kan. Jadi orang tua perlu paham itu, perlu introspeksi diri. Kalau memang punya kekurangan, mengaku saja kepada Allah. Nggak mau di depan anak, terserah. Penting ngaku sama Allah. Jangan merasa kita paling benar gitu. Dan belajar untuk bisa mendengar dari orang lain. Jadi kalau orang tua, kan ada doa yang sering kita baca, Rabbana atina Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hati-hati loh. Anak-anak kalau diajarkan doa ini dikabulkan sama Allah kan. Anak-anak kan masih suci, masih bersih. Apa arti doa itu? Ya Allah, kasihilah orang tuaku sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Jadi kalau ada orang tua yang kemudian ketika dia sudah masuk usia tuanya kemudian ditelantarkan oleh anak, ya, bukankah itu perwujudan dari doa anaknya? Ya Allah, kasihilah orang tuaku sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Pertanyaannya, pengasuhan seperti apa yang Bapak Ibu berikan semasa mereka kecil? Itu perlu diintrospeksi. Baik.
Oke, tapi juga tadi ditambah dengan pendapat dari Bang Hamdi kan, bagaimana kemudian ketika kita sudah beranjak dewasa, sudah menjadi posisi ayah dan ibu, mungkin juga bisa membimbing tadi ya orang tua untuk membuka Ya, persoalan membuka ruang personal. kepada Nah, anaknya, betul. seperti itu. Tambahan terakhir mungkin silakan. Nih, kayak udah lengkap ya. Manage lah emosi. Biasanya banyak penyebab dari hilangnya ruang aman di rumah itu ketika kita lebih mengedepankan emosi. Jadi ini juga yang menjadi semangat kita di Humanik, yuk pulihkan diri. Kalau memang kita merasa punya kesulitan mengontrol dan memanage emosi kita, indikasinya seperti itu berarti memang Anda lagi butuh bantuan gitu. Jadi sederhana sih. Kalau kita mau mulai membuat rumah itu menjadi aman, maka kita menjadi orang yang memang aman secara personal gitu. Karena kalau kita orang yang tidak aman, misalkan sedang banyak masalah, misalkan sedang banyak tumpukan emosi, tekanan dan lain sebagainya, agak sulit memang bisa menciptakan ruang aman itu gitu. Dan kebanyakan problem-problem abusive of power dari orang tua ketika dia sedang dalam kondisi tekanan dan emosi yang memuncak, sehingga akhirnya dia tidak bisa membedakan mana yang memang bentuk dari emosi dia ya, maksudnya perwujudan dari emosinya itu atau memang dari kasih sayang dia gitu. Jadi udah nggak bisa membedakan lagi gitu, meluapkan emosi dan menyalurkan kasih sayang gitu. Dan itu bahaya sekali. Jadi mulailah dari memulihkan diri dan belajar untuk mengelola emosi sih. Baik. Oke. Terima kasih banyak untuk 3 narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Yang jelas ini sekali lagi mengedukasi dan memberikan ruang terbuka untuk berpikir ya. Baik itu dari anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan dari orang tua ya. Yang sudah kemudian menjalani kehidupan ini. Kalau orang tua tuh sudah menjalani hampir di ujung-ujung gitu kan. Dan bagi mereka tidak ada cerita untuk kemudian menutup diri ya. Bagaimana kemudian mengelola emosi, membuka diri juga untuk ruang diskusi ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya banyak rumah tangga atau keluarga yang sukses itu dalam artian anak-anaknya gampang diatur, kemudian juga kondisi keluarga yang kondusif itu kebanyakan di dalam rumah itu dibuka ruang diskusi. Ya, Seperti itu sih. Ya walaupun mungkin secara keilmuan parenting ini mereka belum dapat itu, tapi selalu membuka ruang diskusi dan ya ngobrol dan rata-rata kan kayak keluarga Ustadz Zaki tadi dari Ustadz, dari Bang Handi tadi keluarga pendidik itu rata-rata kan memang open minded untuk membuka diri, diskusi gitu kan. Dan karena memang selama ini mereka selalu dalam kegiatan-kegiatan yang mirip-mirip kan. Ruang aman emosional. Ya. Bahasa keren itu kan cerita lah. Iya, betul. Curhat dong Pak, iya dong. Oke, sekali lagi kami masih menunggu ya konsultasi ataupun diskusi dari sahabat podcaster di luar sana yang mungkin memiliki persoalan yang sama atau mirip-mirip bisa DM kita di Naira Studio Podcasting. Ada di YouTube, di Facebook, ada di Instagram, juga ada di TikTok. Dan nanti insya Allah juga dibantu ya dijawab oleh masing-masing narasumber kita pada hari ini. Yang kalau memang pengen intens dan lebih lebih dalam lagi pembahasannya, bisa kontak langsung aja ke masing-masing akun media sosial para narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Ustadz Zaki, Kak Putri dan juga Bang Handi. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang terus memberikan inspirasi. Amin, ya. Kalau aku sih mikirnya bagaimana ini menjadi sebuah gaung yang gede, yang besar ya. Mudah-mudahan kemudian ini menjadi solusi juga untuk ke depan bagaimana generasi muda ke depan itu akan lebih baik, lebih siap mental dan bisa kemudian lebih tangguh lah dari kita generasi yang sekarang ini. Oke? Terima kasih, saya Zen, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.